Hai, halo semuanya. Aku. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Happy weekend, selamat bermalam minggu ria. Semoga weekend ini menjadi kebahagiaan buat kalian semua, baik yang jalan ataupun sekedar diam di rumah saja. Malam ini kita akan reading dengan tema yang sudah banyak diminta juga, yaitu yang dia alami setelah meninggalkan kamu. Ini udah banyak banget kemarin yang request, aku lihat dari komen ke komen tiap harinya. Ya, sebelum reading seperti biasa, aku akan nemenin kalian malam minggu sambil ngirim energi healing, energi booster. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan 3 kali. Yang nggak mau ikut silakan di skip aja langsung ke readingan. Oke, kita mulai. Oke, selesai. Oke, kita sebentar nih meja aku. Aku mau ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru datang, baru singgah di channel aku, ya. Buat kalian yang sudah lama, udah setia di channel aku, udah bangkotan, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian, ya. Buat yang suka ngasih gift, aku juga ucapkan terima kasih banyak. I love you all, I love you sekebon. Aku mau disclaimer dikit ya. Sebentar, aku tarik satu dulu, nanti kita bukanya terakhir. Kita akan lihat apa yang benar-benar terjadi dalam diri dia, baik secara fisik ataupun secara spiritual, ya. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak resonate bacaannya tidak cocok, jangan dipaksakan ya. Karena ini energi general kolektif banyak orang. Jadi kalian harus bijak dalam menyikapinya. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Kita cek energi kalian dulu. Wih, kelebihan satu aku ambil ya. Sorry, biar kita nggak kelamaan di shuffle. Ini aku jadikan konektor. Konektor antara kamu dengan dia the light ya. Ini tentang situasi pencerahan. Artinya hubungan kalian ini adalah hubungan yang syarat makna, penuh dengan pencerahan, penuh dengan hal-hal yang meningkatkan pembelajaran dalam diri kalian. Itu energi dia di sini ada Palomino. Palomino ini tentang sesuatu yang sedang ingin dia unggulkan, ingin dia banggakan. Ada kerja keras, bahkan mungkin mati-matian lagi mengejar sesuatu. Ada hal-hal yang sepertinya harus dia penuhi atau dia tuntaskan. Ada garis finish yang lagi ingin dia dapatkan. Orang yang lagi mengejar power dalam kehidupannya. Biasanya ada ketidakpuasan dari situasi masa lalu atau bahkan kegagalan-kegagalan di waktu-waktu sebelumnya. Desir ya, lagi dalam situasi pencarian jati diri, cerminan diri. Bahkan banyak mengamati, tapi bukan mengamati orang atau bukan mengamati hal-hal yang tidak jelas. Ini lebih kepada mengamati diri sendiri ya. Dia masih dalam situasi mau bangkit awakening-nya. Jadi belum terlalu awakening juga spiritualnya, tapi sedang dalam proses atau pencarian ya.
Kemudian ada the silence ya, lagi banyak berdiam diri tuh, lagi banyak melakukan perenungan. Sehingga kayaknya saat ini pun dia lagi banyak berfokus pada diri sendiri sama apa yang menjadi target atau value dalam diri dia. Pekerjaan mungkin, kehidupan, atau keberkahan dan blessing-blessing lainnya. Energi kalian ada tiger, di sini tentang ada power yang lagi meningkat dalam diri kalian. Kalian mengamati seperti ada sesuatu tindakan, rencana, atau planning tapi menunggu waktu yang tepat. Semuanya seperti kayak sudah ada di dalam pikiran kalian tapi tinggal waktu aja. Ntar begitu waktunya tepat baru kamu lakukan sesuatu tadi. Ini ke arah manapun kalian yang tahu ya. Tapi saat ini aku lihat ada high power dalam diri kalian. Jadi kayak lagi meningkat nih. Mungkin lagi semangat-semangatnya melakukan sesuatu atau lagi seneng-senengnya ngerjain sesuatu. Kemudian ada 11, ini juga ya ada energi yang bisa dikatakan sebenarnya mungkin sesuatu yang ingin kalian lakukan tadi ada kaitannya dengan sesuatu yang memberatkan kalian selama ini. Artinya kalian ingin melepaskan sesuatu atau beban berat yang ada di dalam diri kalian. Energi ingin move on kuat, energi ingin meninggalkan sesuatu di belakang kalian juga kuat ya. Kemudian sini ada white buffalo. Lagi banyak yang mencoba untuk hampir sama dia ya, mencerna. Ada yang ingin membuka pintu hati kembali ya. Ada juga yang lagi banyak memilih untuk diam sendiri, mencerna juga tentang apa yang datang dan pergi dalam kehidupan kalian. Kalian juga lagi banyak mengamati sesuatu, baik itu dari situasi eksternal ataupun internalnya kalian. Hampir sama energi kalian, sama-sama kayak lagi berproses healing, sama-sama berproses awakening spiritualnya di sini. Ya, tapi dia berfokus pada diri dia dengan kehidupan dia. Kalian berfokus pada sesuatu yang ingin kalian lepaskan di sini. Itu dia energi kalian berdua. Aduh, jatuh dia. Sebentar, aku cari tempat aman dulu. Oke, kita lihat situasi kalian ya. Oke, di sini ada boundaries, kemudian ada obscurity, kemudian ada influence, kemudian ada resistance, aku ambil yang paling atas ya. Oke, kemudian sini ada healing tuh kan, ada energi healing. Bottom of the decknya di sini ada trap ya, tentang stuck, tied down, captive ya. Di sini ada yang bersikap skeptif dalam hubungan kalian. Ada hubungan yang terjerat atau terjebak, sulit untuk melepaskan energi salah satunya atau bahkan kedua belah pihak sebenarnya sih kalau yang aku lihat ya. Ada yang sudah tahu ini jebakan, ada yang sudah tahu ini adalah jeratan tapi masih masuk ke dalam jebakan tersebut. Akhirnya begitu terjadi yang namanya stuck, terjadi yang namanya hubungan yang tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak terima, ya, menyesal. Oke, di sini ada boundaries ya. Di sini aku lihat hubungannya lumayan punya ruang hampa, punya ruang kosong atau punya space yang besar untuk orang tersebut. Tapi sepertinya sulit untuk bersatu, sulit untuk dimasukin atau sulit untuk bisa bersama ya. Karena apa? Mungkin memang dihalangin dengan kawat berduri ini. Artinya hubungan ini penuh dengan penghalang, tapi ikatannya kuat ya. Bisa jadi mungkin sampai hari ini masih terbayang, terkenang, atau memang sulit untuk melupakan energi seseorang tersebut. Kemudian di sini ada obscurity, secret, mysterious, counseling. Ya, ini tentang energi hubungan yang dirahasiakan, hubungan yang bisa dikatakan benar-benar diprotek atau bahkan ngumpet-ngumpet.
Dan kalian juga berdealing sama seseorang yang memiliki rahasia banyak, ya misterius mungkin, atau memang sudahlah hubungan ini dirahasiakan, sudahlah hubungan ini disembunyikan, dia pun masih menyembunyikan lagi. Jadi kayak ada persembunyian yang berlapis-lapis. Sesuatu disembunyikan di dalam persembunyian. Nah, ribet nggak coba? Tar, aku atur duduk aku dulu, kok kayaknya kurang pas nih. Kemudian ada influence ya, tentang attachment, tentang third party, tentang fear ya, tentang hubungan ini adalah hubungan third party. Dan influence ini kalau secara harfiah mungkin ada yang kerjaannya atau aktivitasnya yang berkaitan dengan sebagai influencer ya, bisa jadi di YouTube, TikTok atau Instagram atau dimanapun juga. Dan hubungan kalian di sini terlalu gampang terhasut oleh trust issue atau masukan-masukan yang nggak disaring dulu atau nggak difilter dulu ya. Ada kekecewaan yang terjadi dalam situasi ini, tapi attachment-nya kuat sekali ya, mengikat, melekat, tapi nggak bisa dilepaskan, tapi menderita, dilepas sayang, nggak dilepas sakit. Ada dualisme di sini, ada dualitas, ada dua sudut pandang yang sulit untuk disatukan. Yang satu melihat dari sudut pandang yang lain, yang satu melihatnya juga dari sudut pandang yang lain. Akhirnya sama-sama merasa benar, padahal mungkin sama-sama salah. Kemudian di sini ada resisten tentang secret admirer, tentang surprising, tentang time. Mungkin kalian bertemu dengan dia adalah seseorang yang bisa dikatakan secret admirer. Mungkin orang baru, benar-benar energi baru, bukan dari orang masa lalu yang pernah kalian kenal atau teman sekolah atau ruang lingkup yang sama. Tapi nggak semuanya ya, ada juga yang sudah kenal dan dari ruang lingkup. Hubungan kamu sama dia antara ada dan tiada ya, rasanya adem hubungan ini. Hubungan ini menyejukkan, tapi sepertinya juga merasakan kesepian atau hampa sendiri. Makanya hubungannya kayak antara ada dan tiada. Healing, releasing, purifying, cleansing. Ya, ini hubungan yang memaksakan kalian pada akhirnya untuk melepaskan dia ataupun energinya. Ada yang sudah bisa melepaskan dia, tapi belum bisa melepaskan energi dia. Ya, hubungan ini benar-benar hubungan pembelajaran sehingga membuat kalian dibantai oleh satu keadaan, suka tidak suka harus healing, baik itu healing dipaksa atau healing dengan sendirinya. Itu dia. Oke, aku sengaja baca cepat malam ini, mudah-mudahan gak ada masalah pada pendownloadannya supaya kalian gak begadang. Supaya kalian tidur cepat. Oke, di sini ada The Emperor, kemudian ada Five of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada apa ini? Six of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Devil. Aduh, Devilnya kenapa begitu? Sebentar ya, ditutup dulu. Ada Capricorn. Kemudian di sini ada Seven of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Hampir semua zodiak ada. Kalian berdealing sama seseorang yang keras kepala. Tiap hari mah keras kepala mulu. Kalau nggak keras kepala pasti hubungan kalian masih baik-baik aja di sini, ya. Kalian berdealing sama seseorang yang bisa dikatakan belum tuntas sama pencapaian-pencapaiannya. Jadi capek memang, ya. Artinya tujuan hidup dia tuh belum maksimal menurut versi dia ya. Kalian juga berdealing sama seseorang yang lumayan dominan. Di sini juga banyak yang LDR, ada jarak yang lumayan jauh ya. Ada yang secara virtual, ada yang berdekatan tapi mungkin belum pernah bertemu, tapi hubungannya melalui sosial media atau chattingan. Hubungannya selalu berantem di sini, selalu ada konflik yang terjadi antara kalian. Sama-sama keras kepala, sama-sama ego. Jadi kalau yang satu membuat masalah atau buat ulah, yang satu ngelawan. Jadi sama-sama bantai-bantaian dah. Seperti itu ya. Di sini yang aku lihat juga kayak
ada ketidakbalance dalam hubungan kalian, yaitu berkaitan dengan pengorbanan atau sesuatu yang kalian berikan terhadap diri dia. Seminimal mungkin itu adalah tentang perasaan dan ketulusan. Semaksimal mungkin masalah ya udahlah, ya pasti kontribusi lah ujung-ujungnya seperti itu. Ada yang meninggalkan kamu secara diam-diam atau tidak memberikan alasan, ya. Artinya hubungannya di ghosting. Di sini juga ada yang terlalu suka menjudge salah satunya atau meremehkan salah satunya. Kalian juga berdealing sama seseorang yang kartunya devil, yaitu adiksi ya. Mungkin dia memiliki adiksi yang kurang baik dalam dirinya. Artinya ada perubahan-perubahan sikap yang dia lakukan ketika mendekati kalian. Jadi ada kepura-puraan atau ada kepalsuan. Kalian melihat dia mungkin dari satu sisi tidak seperti itu orangnya. Sepertinya orangnya alim, baik, taat. Orangnya nggak neko-neko. Tapi nyatanya ada aja ulahnya. Ada aja hal-hal yang dia lakukan. Entah itu di depan kalian ataupun di belakang kalian. Nggak mau kalah kalau masalah omongan dan juga nggak mau dibantah. Ya, merasa selalu benar atau merasa bahwa apa yang dia ketahui, ilmunya mungkin, atau apapun yang menurut dia adalah pengalaman hidup itu selalu dibanggakan. Bahwa aku tuh sudah lebih lama loh hidup, aku tuh sudah lebih lama loh makan asam garam. Selalu itu yang dibangga-banggakan ketika mungkin terjadi konflik antara kamu dengan dia. Dia merasa selalu benar, dia merasa selalu memiliki kelebihan-kelebihan lain dalam diri dia. Adiksi ini juga ada ketergantungan, mungkin kalian berdealing sama seseorang yang player atau masih playing around ya. Kalau player itu udah fix banget tuh, udah secara ketemu fisik ya. Mungkin sudah terjadi yang bercocok tanam lah atau apalah, atau memiliki pasangan lebih dari satu atau bahkan lebih dari dua. Tapi kalau playing around itu masih suka kenalan sana sini. Sepertinya mungkin dia punya punya kepribadian itu bahwa kehidupan pribadinya lain, kehidupannya di sosial media itu lain. Jadi kayak kenalan sana sini, tapi belum tentu ada yang ditemuin. Ini mungkin yang tadi hubungannya virtual tapi nggak ketemu-ketemu. Ada yang janji ketemu nggak jadi-jadi mungkin. Atau memang dia menolak untuk melakukan pertemuan karena hanya senang dari dunia maya aja gitu. Jadi kayak dia punya sesuatu yang dia ciptakan sendiri dalam diri dia, walaupun gak banyak ya itu. Terus dia juga orangnya lumayan pintar merayu, pintar menggombal, pintar membuat kalian terjebak dengan situasi yang dia ciptakan ya. Lumayan manipulatif atau playing victim juga. Ini juga ada energi ghosting, meninggalkan kalian, dan meninggalkannya itu di sini banyak yang meninggalkan karena demi orang lain atau demi third party-nya. Jadi third party itu bisa jadi ya pekerjaan atau situasi lain atau ya memang benar-benar orang sih. Tapi paling banyak third party-nya manusia ini. Nggak ada kaitan sama pekerjaan atau kehidupan. Yang minder ada tapi nggak banyak ya. Karena ada perbedaan antara kalian dan dia benar-benar kayak nggak mau terus-terusan masuk ke dalam siklus yang akhirnya nggak bisa dia samaratakan. Jadi kayak dia merasa minder terus atau dia merasa bahwa dia nggak bisa mengikuti ritmenya kamu. Itu yang positif ya, yang ninggalin kalian. Oke, kita lihat lagi. Ada The Sun. Orangnya penuh dengan kehangatan. Four of Cup. Mungkin beberapa di antara kalian juga ada yang berdealing dengan seseorang yang pendiam, tapi kalau sekali jeplak lumayan tajam ya. Diam-diam menghanyutkan. Ada yang mendowngrade diri atau mendowngrade penilaian atau mendowngrade pilihan di sini. Ya, Cancer, Scorpio, Pisces, kemudian ada Four of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Queen of Cup, masih Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Four of Pentacle, Virgo, Taurus, Capricorn. Bottom of the deck energi kalian. Ini ada hubungan yang sudah berakhir ya, Tower. Energi kalian di sini ada Knight of Wands. Ada sesuatu yang ingin kalian jelaskan atau kalian ingin dia yang menjelaskan kepada kalian. Artinya nih hubungannya banyak yang belum tuntas, belum selesai alias menggantung.
Tapi beberapa juga ada yang sudah pingin move on. Ada juga sedikit tapi yang nggak banyak masih ada energi ingin membalas sepertinya. Tapi kayak nggak tahu aja, mungkin karena sudah di ghosting jadi mau balasnya kemana. Kayak udah ketutup akses atau udah saling blokir-blokiran. Itu ya. Hubungannya lumayan menghangatkan ya. Penuh dengan gairah, penuh dengan passion ya. Penuh dengan warna-warni, walaupun sudah tahu dari awal ada konsekuensi yang kalian jalanin ini, tapi tadi ya hubungan tetap dilanjutkan. Padahal dari awal ketika kalian harusnya paham, ketika sudah sesuatu yang terjadi atau terlihat yang bisa kalian ukur sendiri, ini buat pelajaran ya ke depannya. Kalau kalian sudah bisa mengukur dari awal langsung stop ya, terutama yang beda agama, ini yang paling suka bermasalah kalau aku lihat. Udah tahu beda agama dilanjutin, karena kita masih di Indonesia. Indonesia itu lumayan peradaban yang namanya perbedaan agama itu sangat sulit ya. Yang bisa sukses paling berapa puluh persen aja, sedikit seperti itu. Jadi ketika kalian sudah tahu gejala-gejala di awal ada sesuatu yang kalian ukur ini nggak bakal bisa bersatu, jangan dipaksakan. Mau dia cakep kek, ganteng kek, manis kek, cantik kek, ya lepaskan. Jangan menimbun luka atau menciptakan luka. Nanti lama-lama semakin dalam semakin sayang tapi nggak ketemu jalan keluarnya, akhirnya merasa terluka sendiri. Itu ya. Karena di sini yang aku lihat banyak perbedaan yang sulit, bukan perbedaan masalah finansial justru. Mungkin kalaupun perbedaan finansial masih oke lah ya, masih bisa oke kita saling bantu, saling menutupi. Ini banyak perbedaan yang berkaitan dengan adat istiadat. Bisa jadi mungkin perbedaan marga, perbedaan suku atau apapun yang masih berkaitan berat sekali sama pihak keluarga. Itu ya. Akhirnya memaksakan. Ada juga itu sebagian besar ya, sebagian lagi yang aku lihat ya tadi sudah tahu dari awal bahwa hubungan ini hubungan terlarang, hubungan yang disembunyikan tapi lanjut ya, sudah tahu konsekuensinya. Oke, kita memulai hubungan seperti ini ya, kamu sudah tahu kondisi aku sudah tahu kondisi kamu, kita jangan pakai perasaan, kita jangan gini, boleh pakai perasaan tapi jangan sampai posesif atau obsesi, tapi akhirnya kejebak sendiri. Ini banyak hal-hal yang terjebak dengan apa yang diciptakan sendiri yang aku lihat ya, entah dari kamunya atau dari dianya. Banyak kekecewaan yang tidak sesuai dengan ekspektasi akhirnya membuat mungkin mengurung diri ya, atau dalam artian kayak gak pernah puas dengan apa yang terjadi atau dengan apa yang didapatkan. Kalian berdiling sama seseorang yang sepertinya kurang syukur, kurang memiliki rasa bersyukur. Entah ini bersyukur memiliki kalian yang tulus sama dia atau kurang bersyukur dengan apa yang kalian berikan kepada dia. Orangnya gampang ngambekan. Jadi kalau ada sesuatu yang dia inginkan tidak keturutan, dia ngambek kayak anak kecil. Atau ada sesuatu yang menurut dia janji tapi nggak ditepatin atau nggak bisa, ada halangan, marah. Jadi sesuatu yang tidak dia dapatkan tadi memicu emosional yang meningkat di dalam diri dia. Tapi mau bilang apa, hubungan ini tetap selaras yang aku lihat ya. Mau gimana pun emosinya, mungkin kamu sabar, mungkin kamu punya trik, punya strategi untuk merayu lagi, membuat dia kembali lagi atau membuat dia akhirnya ketawa lagi. Ada balancing sebenarnya dalam hubungan kalian, tapi at least ada ending yang tidak mengenakan. Bisa jadi karena udah seringan, atau bisa jadi udah terlalu begitu-begitu aja, akhirnya ya udah memilih untuk menarik diri. Seperti itu. Ada juga yang karena memang di sini ketahuan, tapi nggak banyak sih kalau di kartu-kartu yang sekarang ya. Jadi lagi kayak mungkin sudah ketahuan, akhirnya membuat dia kayak aku harus mengambil sikap. Aku harus menentukan sikap dalam hubungan ini. Akhirnya yang dikorbankan adalah kamu justru. Seperti itu ya. Beberapa di antara kalian sampai hari ini aku lihat masih ada yang stuck dalam artian masih berharap dia balik lagi atau berharap dia melakukan perubahan-perubahan pola pikir. Entah ini berubah untuk kembali lagi sama kamu atau berubah untuk menyatakan permintaan maaf. Ya, karena di sini yang aku lihat seperti apapun situasi kalian, nggak tahu kamunya atau dianya sayangnya masih berat banget. Jadi kalau kamu ngerasa bahwa enggak lah Mi, aku udah di kubu kepo sekarang udah nggak sayang sama dia, hati-hati, berarti dia yang masih sayang berat sama kalian. Gitu ya. Hubungannya stuck, nggak bergerak sekalipun banyak hal yang mungkin sudah kamu berikan kepada dia tadi. Orangnya kurang memiliki rasa syukur di sini ya. Kamu sudah banyak memberikan hal kepada dia, entah ini tentang passionnya, gairahnya, atau tentang material thingnya, karena kalian berdealing sama seseorang yang materialistis juga di sini aku lihat ya.
Apapun yang kalian berikan dia nggak pernah puas di sini. Seperti itu. Jadi akhirnya hubungan ini stuck. Kamu muter-muter kayak ngerasa ini hubungan kok nyesat banget ya, atau tersesat banget ya, kayak nggak ketemu jalan keluar. Setiap kali kasih opsi, setiap kali kasih pilihan, setiap kali kasih ini kasih itu, kok kayaknya dipatahkan terus sama dia. Nggak ada benernya, tapi juga nggak mau salah gitu. Jadi kayak serba salah akhirnya gitu. Itu ya sekilas tentang kalian. Siapapun yang berdealing sama kalian dengan karakter seperti itu atau situasi seperti itu. Kalau kalian punya mantan lebih dari satu, ya pandai-pandailah kalian. Yang mana satu ini? Oke, kita lihat ya. Au, apa yang dia alami setelah meninggalkan kalian? Bentar, kartunya licin yang ini, makanya jarang aku pakai nih. Apa yang dia alami setelah meninggalkan kalian? Oke, di sini ada Eight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Ace of Wands, masih Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Seven of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Eight of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Three of Cups. Ini skenarionya runut banget ya. Apa yang dia alami setelah meninggalkan kalian? Ada euforia yang terjadi di awal ketika baru saja meninggalkan kalian tuh kayaknya asik banget ya. Karena di sini ada Eight of Wands. Mungkin nggak tahu apakah dia melanjutkan hubungannya bersama orang ketiganya, atau dia mencari perkenalan-perkenalan baru, atau dia mencari komunitas lah, atau ada pertemuan-pertemuan entah sama temennya, happy ya, senang waktu baru ninggalin kamu, kayak merasa terbebas dan terlepas, dan dia memulai satu kehidupan baru atau new beginning dalam kehidupan dia, merasa single mungkin, atau merasa terlepas dari jeratan hubungan kalian, terlepas dari diri kalian. Akhirnya banyak planning, banyak rencana, sampai kadang-kadang sulit untuk memutuskan mau ngapain dulu ya, mau siapa dulu ya, mau gimana dulu ya, seperti itu. Dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang ini semuanya mengarah kepada happy ya, kayak baru lepas tuh kayak asik banget gitu. Sibuk juga beberapa dengan berkarir, atau sibuk dengan apa nih yang perlu dia perbaiki dalam diri dia. Misalnya pertemanan, persahabatan, atau hal-hal lain di luar sana. Mungkin selama ini juga sedikit banyak beberapa di antara mereka ada yang merasa terkekang ketika menjalin hubungan sama kamu. Jadi bukan kamu aja. Jadi kayak ada situasi itu dia lagi bebas banget. Asik, aku bebas banget. Ini euforia banget nih dengan Three of Cups ya. Ada yang melanjutkan kehidupannya dengan orang ketiganya, atau dengan orang barunya, atau siapapun lah yang di belakang kalian kemarin. Ada juga yang fun banget, euforia sama teman-temannya, pesta mungkin, party, atau kumpul-kumpul, ngerasa bahwa wah hidupku bebas banget saat ini. Itu yang terlihat ya awal-awalnya nih kalau aku lihat. Kita lihat lagi apa yang dia alami setelah meninggalkan kamu. Tahap kedua di sini banyak ngelamun. Apa nih? Three of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada The Fool. Kemudian di sini ada High Priestess. Kemudian di sini ada Four of Wands. Kemudian di sini ada Queen of Pentacles ya. Kemudian di sini aku lihat begitu masuk ke fase kedua, ke babak kedua ya, setelah meninggalkan kalian, melewati fase di mana euforianya sudah berlalu begitu saja. Akhirnya ada kejenuhan yang dia rasakan ya. Mulai merasa kayak hampa, mulai merasa sepi, atau mulai merasa yang namanya kekosongan.
Kadang-kadang di sini membuat dia sedikit nggak tahu halu atau membuat dia sedikit galau. Ada energi seperti ingin meninggalkan zona atau bahkan yang terparah ingin meninggalkan kota yang sekarang dia tinggalin. Katakanlah mungkin stuck ya, entah nggak dapat kerjaan atau memang kerjaannya habis kontrak atau memang ingin cari suasana baru. Ada keinginan meninggalkan lokasi yang dia tinggalkan sekarang. Ya paling banter pindah rumah atau pindah kosan lah seperti itu ya. Nah, kemudian di sini baru ya, dalam heningnya dia, dalam hampanya dia atau kekosongan yang dia rasakan biasanya kayak hebring banget ya, bisa dikatakan ketika sama kamu itu ada keributan, ada ini tuh seru justru. Begitu justru udah nggak ada kamu, hampa, baru di sini ngerasa mulai ada perasaan kehilangan. Ya, kehilangan ini mengacu pada sesuatu yang bisa dikatakan kekurangan. Entah ini kekurangan kasih sayang atau kekurangan support dari kalian. Akhirnya membuat dia banyak menyelami, mencoba merenungi, mencoba membuat jurnal baru atau membuat planning-planning baru untuk masa depan atau untuk kehidupannya. Tapi yang aku lihat dengan Four of Wands ini ya, ada keinginan untuk bisa dikatakan memiliki satu kehidupan stabil, mau apapun dia bisa beli, mau apapun dia bisa dapatkan ya. Cuman sepertinya kembali ke kamu. Ini buat kalian beberapa yang mungkin saja kalian adalah orang-orang yang biasanya menjadi support system dia ya. Begitu sudah lewat masa euforia, terjadi kekurangan, terjadi kehampaan, terjadi hal-hal yang menurut dia ternyata lebih enak ketika bersama kamu ya. Ternyata lebih enak zaman kamu, toh di sini ada perbedaan usia, banyak single mother di sini aku lihat ya. Akhirnya dari kekurangan yang dia rasakan itu mulai ya mencari cara, mulai mencoba untuk belajar bertahan, untuk tidak terkoneksi lagi sama kamu atau tidak terkoneksi dulu. Gengsi sedang bermain di sini yang aku lihat ya, mencoba menahan diri seperti itu. Jadi sebenarnya yang aku lihat sih situasinya nggak baik-baik aja di tahap kedua dari yang pertama tadi. Jadi ada fase-fasenya nih dia setelah meninggalkan kamu ya. Kita lihat yang terkuat sekali nih, kita deepkan lagi ya, yang dia alami setelah meninggalkan kamu ya. Aku rasa ini ada kaitan sama perasaan karena aku ngelihat ada kerinduan sih di dalam diri dia terhadap diri kalian ya. Ada Page of Wands tuh, hampir menyerah ya, hampir menyerah dengan sesuatu yang mungkin sudah dia upayakan tapi akhirnya membuat dia membuat satu rencana atau planning lagi ke depannya. Ada Knight of Pentacles, masih mencoba peruntungan dalam diri dia, tapi ini ada plan A dan plan B. Jika dalam peruntungan ini nanti dia tidak bisa mendapatkan ambisi dia atau situasi yang dia harapkan, ini ada kemungkinan balik lagi ke kamu. Jadi kayak dia mau uji ombak dulu buat diri dia nih. Kalau memang nanti dia nggak sukses, dia nggak berhasil, ya udah, jalan terakhir, jalan pintasnya adalah minta pertolongan kamu atau balik ke kamu lagi. Itu karena di sini yang aku lihat dia memang masih dalam situasi petualangan, masih journey dulu ya, masih menguatkan diri dulu, The Sun ya. Yang aku lihat di sini banyak hal-hal baru memang yang sedang dia lakukan, tapi itu kan nggak sesuai dengan ekspektasi dia. Ada Five of Cups, ada kehilangan, ada kekecewaan, atau ada penolakan-penolakan yang terjadi. Planningnya besar, ambisinya besar, hasratnya besar, tapi pada pelaksanaan apa yang dia dapatkan tuh nggak sesuai. Jadi akhirnya membuat dia sedih atau kecewa ya. Tapi orangnya lumayan keras kepala. Sejauh ini sih dia masih pingin mengupayakan dulu sendiri gitu. Bukan berarti misalnya dia jatuh di satu situasi, dia langsung mau ke tempat kamu, enggak. Dia masih akan coba dulu beberapa kali gitu ya. Karena nih orang punya harga diri lumayan tinggi, sekalipun mungkin dia ada di level yang rendah ya. Tapi dia merasa bahwa harga diri dia tuh nggak boleh diinjak-injak gitu. Jadi kayak ada satu situasi yang ingin dia tunjukin atau dia banggakan atau dia pamerkan ke kamu nanti kalau sudah berhasil. Nih loh, aku nggak seperti itu gitu. Jadi kalau kalian melihat dia kok sekarang ngilang, karena tadi dia lagi dalam proses membangkitkan dulu
tenaga, atau hal-hal lain dalam diri dia ya. Kemudian ada Four of Pentacles, kalau lagi sibuk dengan pencapaian, dengan mungkin mencari apapun yang menurut dia bisa membuat dia sukses dan mapan. Walaupun ada stagnasi juga di sini, stagnan ya. Artinya mungkin saat ini ya dia nggak terlalu banyak pergerakan positif dalam diri dia, tapi dia sedang upayakan ya. Jadi kayak ya nggak baik-baik aja sih hidupnya gitu. Jadi kalaupun terlihat baik-baik saja di depan, aku rasa itu kamuflase. Dia tutup-tutupin supaya orang nggak melihat bahwa dia itu lagi susah, atau lagi nggak senang hatinya, atau nggak tenang, atau lagi nggak nyaman. Padahal situasinya seperti ini, murung. Energi dia di sini secara keseluruhan ada King of Wands. Menunggu waktu yang tepat sambil memperbaiki diri. Ya, artinya di sini tadi kalian ada opsi terakhir dalam diri dia. Misalnya dia nggak mendapatkan kesuksesan atau nggak mendapatkan kebahagiaan yang dia kejar-kejar demi sesuatu itu meninggalkan kalian. Nanti ujung-ujungnya akan balik lagi ke kalian. Karena di sini aku lihat dia masih mengamati sambil memperbaiki diri atau memperbaiki sikap seperti itu. Ya, kita buka kartu terakhir, situasi dia benar-benar saat ini apa? Intimate ya, masih euforia. Ya, sorry to say, maaf ya. Jadi terutama yang masih baru-baru nih. Jadi kayak dia memang lagi masih dalam situasi yang dia inginkan, masih menarik diri. Intimate itu juga nggak melulu intimasi dengan seseorang ya. Bisa jadi dia intimasi terhadap dirinya sendiri, fokus dengan pencapaian, value atau targetnya. Ada juga yang masih euforia tadi dengan orang ketiganya atau dengan situasi yang menurut dia itu lebih baik daripada kamu kemarin. Tapi nggak bisa dipungkiri ada sesuatu yang memang membuat dia kecewa atau tidak sesuai dengan harapan dia, tapi dia masih coba bertahan sih yang aku lihat. Jadi masih mencoba, aku harus bisa nih, harus tunjukin nih, jangan sampai aku ninggalin kamu hasilnya sia-sia itu. Jadi kayak ada satu di dalam diri dia tuh kayak ada sesuatu yang ingin dia pamerkan ke kalian. Nah nggak tahu nih pernah terucap apa dari mulut kalian sampai dia kayak punya ambisi ingin menunjukkan sesuatu itu ya. Oke, kita lihat zodiak. Di sini ada Virgo, Aquarius, Cancer, Leo, Gemini, Pisces. Bottom of the decknya Libra. Mungkin kalian pernah, mungkin sedikit banyak ya, namanya orang lagi ribut kan, entah sengaja ataupun tidak. Alah kamu mah gini. Nah itu kayaknya nyelekit di hati dia, kayak merasa tersinggung. Nah ini kayak ada ambisi ingin menunjukin kepada kalian, entah menunjukin secara langsung atau secara postingan gitu. Oke, kita lihat inisial nama. Ada A, ada P, ada B, ada E, ada R, ada M, ada W, ada N, ada T, ada I, Y, H. Bottom of the decknya U. Angka ada 1, 17, 13, 31, 12. Kalian banyak yang mirroring ya, aku lihat. Jadi kayak twin flame nih kalian. Jadi kamu sama dia itu kayak ibaratnya kayak cerminan. Jadi kamu orangnya keras ya dia keras gitu. 21, 23, 3, 8, 16. Makanya kadang-kadang suka adu mekanik kalian. 19. Masih tentang ayat-ayat mantan. Yeay, tinggal besok habis nih. Ya. Oh, lusa. Oke, di sini ada mengirim undangan. Setiap pernikahan adalah kabar bahagia bahkan bagi mantanmu, maka ia berhak mendapatkan undangan. Jika ada yang tidak berbahagia atas pernikahan mantannya, masih kanak-kanaklah jiwanya, pantas saja ia ditinggalkan. Dan undangan hendaknya diterima dengan kedewasaan sebagaimana niatnya dikirimkan, tak hendak melukai, tak hendak mendatangkan penyesalan. Menghadiri pernikahan, mantan yang lemah bersedih menerima undangan mantan yang kuat akan turut berbahagia. Jika masih ada sisa kecewa, sebaiknya tidak perlu hadir, cukup kirimkan ucapan selamat dan doa. Sesungguhnya mantan paling lemah merengek minta balikan, mantan paling kuat datang ke pernikahan. Itu dia ai-ai aku semua. Kita besok masuk ke readingan segalanya kembalikan pada dirimu. Kayaknya habis deh. Oh, masih 2 malam lagi.
Oke, ai aku semua, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye ai.